Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Doni Kristiono. Saya mahasiswa Mars UMY angkatan 2022. Pada kesempatan ini saya akan berfokus pada mata kuliah MPKRS, di mana saya akan membahas salah satu isu strategis dan isu yang pernah terangkat ramai di media. Isu ini membahas tentang dugaan salah pemberian obat kepada pasien, di mana kasus ini saya ambil dari portal berita jabarexpress.com dengan judul "Diduga salah beri obat ke pasien diabetes, Rumah Sakit Mitra Idaman klaim sudah lakukan evaluasi internal". Isu yang saya angkat adalah dugaan kesalahan pemberian obat kepada pasien diabetes di Rumah Sakit Mitra Idaman Banjar yang diberitakan oleh Jabar Express. Dalam kasus tersebut, pasien diduga menerima clopidogrel, yaitu obat antiplatelet yang umumnya digunakan untuk mencegah penggumpalan darah. Padahal, pasien datang untuk pengobatan diabetes. Beruntungnya, obat tersebut belum sampai dikonsumsi sehingga kejadian yang lebih serius dapat dihindari. Rumah sakit kemudian mengganti obat dan menyampaikan bahwa telah dilaksanakan evaluasi internal oleh pihak rumah sakit. Bagi saya, kasus ini bukan sekedar kesalahan teknis seorang petugas di instalasi farmasi. Kasus ini merupakan gambaran adanya potensi kelemahan pada sistem pelayanan rumah sakit, mulai dari proses persepan, verifikasi resep, dispensing, hingga komunikasi antar profesi kesehatan yang terlibat di dalam pelayanan pasien di rumah sakit. Isu ini menjadi sangat strategis karena medication error merupakan salah satu indikator keselamatan pasien yang berdampak langsung baik terhadap mutu pelayanan, kepercayaan masyarakat, bahkan resiko hukum. Kemudian, isu ini juga dapat berpengaruh terhadap akreditasi rumah sakit, bahkan kelangsungan bisnis rumah sakit tersebut. Apabila saya menganalisa kasus ini menggunakan pendekatan manajemen mutu, tentunya menggunakan RCA, maka akar masalah kemungkinan tidak hanya berasal dari individu, tetapi berasal dari sistem yang berjalan di rumah sakit. Pertama, kemungkinan tidak optimalnya proses verifikasi resep. Dalam pelayanan farmasi modern, seharusnya kita dapat melaksanakan double checking sebelum obat diresepkan kepada pasien. Secara umum, proses ini dapat dilakukan dengan membedakan petugas penyiap obat yang akan menerima resep awal dari dokter dan petugas yang melaksanakan serah terima obat dari instalasi farmasi dengan pasien. Double check dapat dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Kedua, kemungkinan adanya ketidakoptimalan komunikasi antara dokter dan apoteker serta petugas kefarmasian yang lain. Hal ini sering muncul ketika komunikasi tidak berjalan dengan efektif. Sistem rekam medis elektronik dan resep elektronik seharusnya bisa menjadi pengurang atau bisa menjadi alternatif dalam kasus ini untuk menjadi perbaikan. Yang ketiga, kemungkinan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Banyak rumah sakit yang masih menggunakan sistem atau fitur Clinical Decision Support System atau ALRED System yang mampu mendeteksi ketidaksesuaian antara diagnosa dan obat yang diresepkan. Keempat adalah budaya keselamatan yang belum berjalan secara optimal. Apabila organisasi lebih berfokus pada melindungi citra dibandingkan belajar dari insiden, maka peluang terjadinya kesalahan serupa tetap akan terjadi pada suatu waktu nantinya. Dalam budaya keselamatan pasien, setiap insiden justru menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan sistem, bukan mencari siapa yang harus disalahkan dalam terjadinya sebuah insiden. Dampaknya tentu sangat luas. Dari sisi pasien, resiko yang muncul adalah cedera atau kematian apabila obat tersebut dikonsumsi karena tidak sesuai dengan indikasi. Dari sisi rumah sakit, kepercayaan pasien akan menurun kepada rumah sakit. Resiko gugatan hukum dapat terjadi, citra institusi dapat terganggu, dan indikator mutu pelayanan maupun akreditasi juga dapat terdampak dari kejadian ini. Apabila saya berada di posisi pimpinan rumah sakit yang dapat mengambil kebijakan, ada beberapa hal yang akan saya usulkan. Yang pertama, kita akan memperkuat sistem keselamatan pasien melalui redesain proses pelayanan farmasi. Saya akan menerapkan kebijakan mandatory double verification untuk seluruh obat berisiko tinggi, melakukan rate cost analysis setiap terjadinya medical error, serta memperkuat budaya pelaporan insiden tanpa menyalahkan atau no blame culture.
Dengan demikian, organisasi dapat belajar dari setiap kejadian yang ada. Yang kedua, transformasi digital di pelayanan farmasi. Rumah sakit perlu mengembangkan digital transformasi ini yang akan terintegrasi dengan rekam medis elektronik serta dilengkapi dengan clinical decision support system. Sistem ini nantinya akan mampu memberikan peringatan apabila terdapat ketidaksesuaian antara diagnosa, alergi pasien, interaksi obat, maupun dosis yang berpotensi terhadap keselamatan pasien. Implementasi dari EMR yang terintegrasi terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan dan mendukung pengambilan keputusan klinis. Yang ketiga, kita akan membangun layanan farmasi yang lebih inklusif dan berorientasi pada pasien. Pasien dan keluarga harus memperoleh edukasi mengenai nama obat, fungsi, dosis, efek samping, serta cara penggunaan melalui konseling antar unit dan apoteker sebelum pasien pulang. Langkah ini memberikan kesempatan kepada pasien untuk memverifikasi terapi yang diterimanya sehingga menjadi lapisan keselamatan tambahan yang berlangsung di rumah sakit. Keputusan keempat, saya akan mengembangkan unit pelayanan bernilai tambah atau value add service. Saya akan mengembangkan clinical pharmacy service yang melibatkan apoteker dalam kegiatan visit bersama dokter, medication rekonsiliasi, dan monitoring terapi obat. Selain meningkatkan keselamatan pasien, layanan ini juga meningkatkan kualitas pelayanan, kepuasan pasien, dan menjadi keunggulan kompetitif rumah sakit dibandingkan dengan rumah sakit kompetitor. Melalui keempat keputusan tersebut, rumah sakit setidaknya akan menyelesaikan salah satu kasus, tetapi juga akan membangun sistem yang mampu mencegah kejadian serupa terulang di periode waktu berikutnya. Bagi saya, keputusan yang paling sulit sebagai seorang pemimpin rumah sakit bukanlah mengganti obat atau meminta maaf kepada pasien semata. Keputusan yang paling sulit adalah memilih antara mendukung reputasi rumah sakit atau membuka kejadian tersebut secara transparan demi keselamatan pasien. Saya memilih akan bertanggung jawab. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun karena rumah sakit tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi karena rumah sakit berani mengakui kesalahan, membuka evaluasi secara terbuka, memperbaiki sistem, dan memastikan kejadian yang sama tidak berulang. Sebagai calon magister administrasi rumah sakit, saya belajar bahwa kepemimpinan bukan sekedar menjaga operasional rumah sakit tetap berjalan, tetapi memastikan setiap keputusan selalu menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Dengan demikian, mutu pelayanan, kepercayaan masyarakat, dan pelayanan rumah sakit yang berkelanjutan akan terbangun secara terus-menerus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.